Shalom warga kerajaan, Kristus telah menang atas dosa dan menjadi raja atas hidup kita. Sadari anugerahnya yang tak terbatas dan alami hidup yang berkemenangan setiap harinya dalam program Christ of Victory 20 Minutes Daily Devotion and Worship Session. Kami percaya lewat program ini hidup Anda akan mengalami perubahan dan pemulihan untuk nama Tuhan dimuliakan. Warga kerajaan, selamat menikmati hadirat dan kebaikannya. Tuhan Yesus memberkati. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace about me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Shalom. Berbicara mengenai sukacita dan damai sejahtera, itu pasti akan berhubungan dengan yang namanya hati. Nah, firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Jadi mau sukacita, mau mengalami damai sejahtera, mau mengalami kebahagiaan, urusannya sama hati. Nah, ada 4 hal yang paling mempengaruhi hati di dalam kehidupan kita. Yang juga pasti akan mempengaruhi sukacita maupun damai sejahtera. Itu sebabnya kita perlu untuk memperhatikan hal-hal ini. Yang pertama, kalau saudara kepingin tetap bisa jaga hati, tetap bisa menikmati sukacita dan damai sejahtera, maka yang pertama jangan baperan.
Jangan jadi orang yang suka baper, ya, mudah tersinggung, mudah marah, mudah sakit hati, mudah gondok, dan lain sebagainya. Saudaraku dikasih Tuhan, dikatakan begini dalam Amsal 14 ayat yang ke-29. Orang yang sabar pengertiannya, orang yang sabar besar pengertiannya. Tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Ya, satu lagi ayat di dalam Pengkhotbah 7 ayat 9 bilang begini, janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita mau menikmati yang namanya hidup yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera, maka yang pertama jangan mudah marah, jangan mudah tersinggung. Ya, kalau bahasa sehari-hari, bahasa gaulnya itu jangan baperan. Apalagi sebagai orang percaya, kalau kita baperan pasti tidak akan bisa dipakai Tuhan. Amin. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, sedangkan Rasul Paulus menasihatkan kepada Timotius di dalam 1 Timotius 2:8 dibilang begini, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadakan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Jadi setiap orang laki, orang yang diberkati Tuhan, orang yang dipercaya menjadi pemimpin dalam keluarga, saudaraku dikasih Tuhan, itu tidak boleh cepat marah. Ya, supaya setiap doanya didengar Tuhan, setiap doanya itu bisa diberkati oleh Tuhan, setiap doanya itu didengar oleh Tuhan. Yaitu ketika dia berdoa dengan menadahkan tangan yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan. Itu yang pertama. Oke, jadi jangan sampai kita punya sikap hati yang suka baperan. Jangan baperan. Oke, yang kedua, saudaraku, apa yang harus kita jaga di dalam hati kita supaya kita tetap bisa menikmati sukacita dan hidup penuh dengan damai sejahtera. Yang kedua, jangan egois. Ya, saudaraku dikasih Tuhan, egois itu semua hanya berpusat pada dirinya sendiri. Apa yang menyenangkan bagi dirinya, apa yang dia senang, apa yang dia mau lakukan, tidak peduli sama orang lain. Ketika hal itu tidak bisa terlaksana, maka dia pasti akan susah, pasti sedih. Sedangkan hidup ini bukan tentang aku, bukan tentang kita saja, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa jadi berkat buat orang lain. Ya, di dalam Filipi 2 ayat 2 sampai 4 bilang begini, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Tidak boleh egois. Atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dengan kata lain, saudaraku dikasih Tuhan, Rasul Paulus menasihatkan kepada kita semua melalui Filipi 2 ayat 2 sampai 4 ini agar supaya kita jangan egois. Ya, jangan cuma mencari kepentingan diri sendiri. Jangan cuma memperhatikan kepentingannya sendiri. Tetapi kita juga mau peduli dengan kepentingan orang lain. Apalagi dalam situasi keadaan seperti ini. Di mana ada banyak orang yang mengalami kesulitan. Banyak orang mengalami penderitaan oleh karena dampak daripada virus corona ini. Ya, itu bisa berdampak di berbagai aspek kehidupan orang banyak. Maka kita tidak boleh egois. Kita mesti punya hati yang peduli kepada mereka. Hati yang penuh belas kasihan kepada mereka. Dan di saat seperti ini kesempatan kita muncul, bangkit menjadi terang di tengah-tengah masyarakat, kehidupan orang-orang yang lain yang sedang dalam kegelapan. Jadi yang pertama, jangan baperan. Yang kedua, jangan egois. Yang ketiga, kalau kita mau mengalami sukacita dan damai sejahtera dalam hidup ini, saudaraku, maka yang ketiga jangan kepo. Jangan kepingin tahu hal-hal yang tidak perlu buat kita. Jangan kepingin tahu hal-hal yang tidak penting bagi diri kita. Jangan kepingin tahu hal-hal yang tidak bermanfaat dalam hidup kita, ya. Mazmur 112 ayat 5 katakan begini, mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang perhatikan ini, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu dengan wajar, ya, melakukan segala sesuatu dengan normal, tidak terlalu kepingin tahu dengan seperti orang lain, kita akan terusik dengan segala sesuatu yang terjadi dengan orang lain. Maka kita pasti akan sukacita dan penuh damai sejahtera. Ya, pencuri sukacita itu adalah ketika kita membanding-bandingkan diri kita dengan yang lain.
Waktu kita membandingkan diri kita dengan yang lain, kepo dengan orang lain, maka kita kehilangan sukacita, kita kehilangan damai sejahtera. Ya. Nah oleh sebab itu, saudaraku dikasih Tuhan, kita mesti jaga hati kita, jangan baperan, jangan egois, jangan kepo. Dan yang keempat, yang terakhir adalah jangan cuek. Katakan sama saya, jangan cuek. Oke, nah saudaraku Roma 12 ayat 10 sampai 15 bilang gini, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, saling mendahului dalam memberi hormat, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Saudaraku dikasih Tuhan, jangan cuek dengan keadaan yang terjadi di sekeliling kita. Ini saatnya kita menyatakan kasih Tuhan kepada setiap mereka yang membutuhkan. Jangan baper, jangan egois, jangan kepo, jangan cuek. Pasti kita akan menikmati hati yang penuh sukacita dan damai sejahtera selamanya. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati saudara semua. Amin.
syukur dari hatiku. Terima kasih, terima kasih. Penyertaan-Mu sempurna dalamku. Tak pernah ku kekurangan. Sebab Kau Allah penyediaku. Ini yang ku punya. Ucapan syukur dari hatiku. Terima kasih Tuhan. Penyediaan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Penyertaan-Mu sempurna dalamku. Tak pernah ku kekurangan. Sebab Kau Allah penyediaku. Ini yang ku punya. Ucapan syukur dari hatiku. Terima kasih, terima kasih. Penyertaan-Mu sempurna dalamku. Tak pernah ku kekurangan. Sebab Kau Allah penyediaku. Ini yang ku punya. Ucapan syukur dari hatiku. Ucapan syukur